Bab 004. Pagi telah datang, Nizam bangun terlebih dulu, sementara Melia masih tertidur pulas dan mimpi indah. Jam setengah 7 pagi Nizam sudah rapi dan segera keluar dari dalam kamar. Meninggalkan Melia yang masih meringkuk di bawah selimut. Turun sendirian tentu membuat Rahel bertanya-tanya, di mana menantu kesayangannya? Di mana Melia? Tanya Rahel saat Nizam mulai duduk di kursi meja makan. Di sana sudah ada Firman dan Luna, sementara Bella masih berada di dalam kamar. Tapi tadi sudah datang kemari untuk minum susu. Melia belum bangun, Ma. Kenapa tidak kamu bangunkan? Biarkan saja, lagi pula dia masuk siang. Kamu sudah pamit. Kan Melia belum bangun, Ma. Ya pokoknya pamit, sudah belum? Nizam membuang nafasnya pelan, sangat paham apa keinginan ibunya itu. Lantas tanpa menjawab lagi Nizam segera bangkit dan kembali pergi ke lantai 2 menuju kamarnya. Menghampiri ranjang dan duduk di tepian di dekat Melia. Nizam sedikit menunduk dan mencium kepala istrinya yang sedikit menyembul dari balik selimut. Aku pergi, pamit Nizam. Tidak peduli Melia mendengarnya atau tidak, tapi Nizam tetap mengucapkan kalimat itu. Rahel benar, lagi pula semalam dia sudah mengatakan untuk memulai semuanya dari awal. Harusnya tanpa diminta dia sudah melakukan ini. Melia yang sedang tidur tidak bisa menjawab dengan kata-kata, hanya dengkuran halus yang Melia berikan. Di meja makan. Mama tenang saja. Hubungan Melia dan Abang sudah tidak sedingin dulu, ucap Luna, setelah Nizam meninggalkan ruang makan. Firman yang juga mendengar ucapan anak bungsunya itu langsung menatap Luna, ingin mendengar cerita yang lebih jelas. Apa iya? Kamu tahu dari mana? Tanya Rahel. Namun belum sempat menjawab, ada Ardi yang datang ke meja makan dan ikut duduk. Langsung mengambil sarapan untuk dia sendiri. Melia dan Abang sudah begini, jawab Luna sambil menggerakkan kedua tangannya, membuat gerakan saling mencium. Rahel mencibir, meremehkan jawaban Luna, seolah tidak percaya. Mana mungkin, batinnya, dan sama, Firman pun berpikir itu tidak akan mungkin. Lain halnya dengan Ardi yang juga melihat gerakan tangan Luna, dia percaya akan hal itu. Apalagi setelah 10 tahun mereka berpisah, pasti pertemuannya akan lebih dari sekedar ciuman. Ardi tidak ikut buka suara, hanya mengulum senyum meledek abangnya. Mama tidak percaya, tanya Luna dan Rahel langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Rahel singkat. Mama ingin segera memiliki cucu kan? Tentu saja. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Aku akan membuat Melia segera hamil, tapi kalau aku berhasil, Mama harus berhenti memintaku menikah. Mama tidak mau. Mau bagaimanapun kamu dan Ardi itu memang harus segera menikah. Ardi yang namanya disebut hanya diam, menikmati sarapannya. Tapi kan tidak semudah itu, Ma, lebih baik memanfaatkan yang sudah ada, balas Luna dan Rahel hanya geleng-geleng kepala. Namun melihat sang mama yang tidak lagi menjawab, Luna langsung mengambil kesimpulan sendiri, bahwa Rahel menyetujui idenya. Jika dia bisa berhasil membuat Melia hamil, maka Rahel tidak akan memaksanya untuk segera menikah. Otak Luna mulai berkelana, merencanakan banyak hal untuk Melia dan Nizam. Oh, jam 8 pagi Nizam sudah sampai di rumah sakit. Dia disambut dengan tatapan memuja dari para perawat dan dokter muda di sana. Langkah kaki Nizam yang menuju ruangannya sedikit terhalang saat tiba-tiba Siska menghampiri. Zam, sapa Siska. Mereka berdua lantas berjalan bersama, pemandangan yang sangat begitu indah. Mereka berdua memang nampak serasi, cantik dan tampan. Andai Nizam belum menikah, Siska adalah kandidat yang pas untuk menjadi istri Nizam. Itulah gosip yang selama ini berkembang di rumah sakit. Hari ini ada jadwal operasi. Tanya Siska dan Nizam menggelengkan kepalanya, tanda tidak. Sama, bagaimana kalau nanti kita makan siang bersama?
Aku sudah membuat janji dengan yang lain. Siapa? Tuan Arnold. Tidak ingin mengajakku. Bukan waktu yang tepat, sepertinya ada yang ingin Tuan Arnold katakan. Siska mendengus kecewa, padahal dia ingin terlihat semakin dekat dengan Nizam di hadapan Melia. Makan siang adalah waktu yang tepat karena pada saat itu Melia akan datang ke rumah sakit. Siska dan Nizam sudah mengenal sejak mereka sekolah SMA dulu. Nizam adalah senior Siska. Saat itu Siska kelas 1 dan Nizam kelas 3. Sejak saat itu Siska sudah menaruh hati pada Nizam. Mereka berpisah dan bertemu lagi ketika Nizam sudah menjadi direktur utama rumah sakit antariksa. Mengetahui jabatan Nizam yang semakin bersinar makin menambah cinta Siska pada pria tampan itu. Tekad Siska semakin besar untuk memiliki Nizam. Bahkan demi bisa bersama dengan Nizam, Siska meminta pada ayahnya untuk membeli beberapa persen saham rumah sakit antariksa. Semakin memperkuat posisinya untuk bersanding dengan Nizam. Apa setelah bertemu dengan Tuan Arnold kamu akan kembali ke rumah sakit lagi? Tanya Siska. Mereka berdua berhenti di salah satu persimpangan gedung rumah sakit. Iya, ada pasien yang harus aku periksa. Siska mengangguk. Kalau begitu sampai bertemu nanti, balas Siska. Dia tersenyum manis sekali. Dan Nizam hanya menjawabnya dengan sebuah anggukan kecil. Lalu pergi lebih dulu, meninggalkan Siska yang mengulum senyum. Seperti ini saja Siska sudah merasa begitu sempurna. Bukan hanya pergi ke rumah sakit, Melia juga sekalian pamit untuk pulang. Mulai nanti malam dia akan tinggal di rumah Nizam. Nanti dia tidak lagi pulang ke rumah utama ini. Sayang, ini ada bingkisan dari Luna. Katanya hadiah kamu dan Nizam tinggal bersama, ucap Rahel. Hanya ada Rahel di sini, sementara semua orang sudah pergi. Rahel mengulurkan sebuah kotak kado, dibungkus dengan warna merah menyala. Apa isinya, Ma? Tidak tahu, Luna tidak bilang. Melia mengambil kotak itu dan langsung menaruhnya di kursi belakang. Jangan ketinggalan di mobil, bawa kemanapun kamu pergi biar tidak lupa. Kata Luna harus dibuka kalau kamu sudah sampai di rumah. Iya Ma, aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa kabari Mama. Melia mengangguk dan mereka pun berpisah. Melia sampai di rumah sakit tepat waktu, tidak peduli meski kemarin Siska memintanya untuk datang lebih awal, tapi Melia tetap datang di waktu yang sama, yang penting dia tidak telat. Didampingi oleh 2 perawat, Melia berkeliling untuk memeriksa kondisi pasien yang dia tangani. Masuk ke ruang pasien 1 dan ruang pasien lainnya. Sampai akhirnya di salah satu ruangan ada seorang pasien yang mencuri perhatiannya. Pasien itu bukan pasien yang dia tangani, namun pasien itu terus merintih menahan sakit di perutnya. Sesekali gadis itu menatapnya seolah meminta pertolongan. Melia tidak bisa acuh, lantas dia melangkahkan kaki mendekati sang pasien. Seorang gadis muda dengan wajah yang begitu pucat. Dok, tolong anak saya, tidak bisakah jadwal operasinya dipercepat? Tanya kerabat pasien itu, sepertinya adalah ibu pasien. Maaf Nyonya, kapan jadwal operasinya? Nanti jam 8 malam, tapi anak saya sudah tidak sanggup menahan sakitnya Dok. Dan kami sudah menunggu dari tadi pagi, pintanya dengan raut wajah memelas. Melia mengambil waktu, permisi sejenak untuk membaca rekam medis pasien. Ibu itu mengangguk dan mengatakan akan menunggu Melia. Selesai dengan tugasnya, Melia dan kedua perawat itu menghampiri meja informasi untuk pasien di lantai ini. Mencari pasien atas nama Priscilla. Priscilla gadis berusia 16 tahun, mengidap penyakit usus buntu dan ditangani oleh Anton sebagai dokter spesialis bedah digestif. Dokter spesialis bedah digestif menangani masalah pada saluran dan organ pencernaan. Di mana Dokter Anton sekarang? Tanya Melia. Masih mengikuti seminar Dok. Seminar.
Di saat dia memiliki pasien genting seperti ini? Tanya Melia dengan suaranya yang menekan. Sementara perawat itu bingung harus menjawab apa. Coba hubungi Dokter Anton, aku ingin bicara. Baik dok. Hingga panggilan ketiga telepon itu tidak juga mendapatkan jawaban. Melia sungguh geram. Bukankah pasien harus secepatnya ditangani? Kenapa harus diulur-ulur? Periksa apakah ada ruang operasi yang kosong. Aku akan terus menghubungi Dokter Anton. Titah Melia. Dan mereka semua mulai bergerak. Melia coba menghubungi Anton setelah mencatat nomor dari sebuah buku di meja informasi. Tapi sayang, panggilannya pun tidak mendapatkan jawaban. Jika di suatu kondisi tertentu dokter spesialis bedah memiliki halangan untuk menjalankan operasi, maka dokter bedah umum dapat menggantikan peran dokter spesialis tersebut sesuai dengan keilmuan dokternya. Dan untuk masalah ini Melia sangat memahami. Melia bahkan sudah menguasai semua teknik bedah. Namun semua keahlian yang dia punya ditutup rapat-rapat, hanya Nizam yang tahu semuanya dan membuat Melia hanya diterima sebagai dokter bedah umum. Sebuah keputusan penting harus Melia ambil, meski harus melawan prosedur rumah sakit. Tapi Melia sungguh tidak tega meninggalkan pasien berlama-lama dengan penyakit yang dia punya. Dokter Melia, panggil salah satu perawat, menghampiri Melia. Ruang operasi 5 dan 8 kosong, tidak dipakai hingga sore nanti. Baiklah, siapkan ruang operasi 5. Kita akan menjalankan operasi untuk Priscilla. Perawat itu hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar. Sungguh, dia sangat meragukan kemampuan Melia, karena Melia masihlah dokter baru di rumah sakit ini. Satu-satunya dokter yang belum masuk ke ruang operasi. Melia tidak bisa menjalankan operasi bedah sendirian, dia membutuhkan bantuan salah satu dokter anestesi di rumah sakit ini. Dokter anestesi adalah dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi. Setelah meminta perawat itu untuk menyiapkan ruang operasi, Melia segera menemui Karin, dokter anestesi yang dia kenal saat pesta kecil penyambutannya di kafe beberapa hari lalu. Dokter Karin, dokter, tunggu, panggil Melia. Dilihatnya Karin yang hendak berlalu keluar dari ruangan. Dokter Melia, dokter Karin bantu aku. Melia lantas menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Tentang Priscilla yang harus segera ditangani. Bisa saja operasi tetap dilaksanakan malam hari, namun Melia sungguh tidak tega melihat wajah pucat anak itu menunggu untuk ditangani. Maaf dokter Melia, aku tidak bisa. Aku yakin dokter Anton punya alasan sendiri kenapa dia menjadwalkan operasi nanti malam. Alasan apa? Menunda kesembuhan pasien itu bukan alasan. Ruang operasi kosong, semua alat tersedia dan lengkap. Lalu apalagi alasannya? Bukan begitu dok, sudah berapa lama Priscilla menunggu? Sudah dari tadi pagi, jam 5 dini hari dia masuk. Dan sekarang dokter Anton sedang mengikuti seminar. Apa seminar itu lebih penting daripada mengangkat sakit yang diderita pasien? Tapi tetap saja ini menyalahi prosedur dok, apalagi dia bukan pasien Anda. Aku mohon Dokter Karin, aku yang akan menanggung semuanya. Karin tidak langsung menjawab, dia nampak berpikir dan membuang nafasnya kasar. Operasi itu tidak akan lama, kita hanya butuh waktu 1 jam. Tapi kenapa Priscilla harus menahan sakitnya lama-lama? Baiklah, aku akan melihat kondisi Priscilla terlebih dulu, jawab Karin akhirnya dan Melia mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Melia memimpin langkah untuk membawa Karin melihat kondisi Priscilla saat ini. Dan dia pun ikut terenyuh, pihak keluarga pun selalu memohon untuk anaknya segera ditangani. Sang ibu bahkan mengatakan jika dia akan merubah jalur masuk sang anak di rumah sakit ini. Dari menerima subsidi menjadi jalur umum. Andai jalan gratis yang dia tempuh adalah penyebab lambatnya penanganan sang anak. Melia menggeleng dengan keras, tidak ada perbedaan di antara keduanya.
Baik umum ataupun subsidi semuanya diperlakukan sama. Saat itu juga Melia mengatakan jika operasi akan dilaksanakan dan Karin tidak membantah. Melia sebagai dokter bedah, Karin dokter anestesi dan 3 perawat lainnya adalah tim yang akan menangani Priscilla di ruang operasi. Sebelum masuk ke ruang operasi para perawat itu sangat ragu. Namun ketika sudah berada di dalam, mereka semua melakukan tugasnya dengan yakin dan penuh keyakinan bahwa operasi ini akan berhasil. Selesai Karin, kini giliran Melia yang mulai bergerak. Kedua tangannya bergerak hati-hati dan mulai melakukan operasi. Semuanya berjalan dengan baik. Para perawat itu bernafas lega ketika melihat kemampuan Melia. Bahkan terkesan takjub. Selesai dioperasi, Priscilla kembali masuk ke ruang pemulihan. Di ruangan ini, Melia kembali memantau tanda-tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut jantung, dan laju napas pasien. Dan semuanya normal. Melia tersenyum, tinggal menghadapi beberapa orang yang setelah ini akan menyalahkan dia. Atau siap-siap mendapatkan surat peringatan karena sudah melanggar prosedur rumah sakit. Atau lebih parahnya lagi, dia akan langsung dikeluarkan. Setelah ini masalah besar akan menimpa Anda, kenapa masih sempat-sempatnya tersenyum? Ucap Karin, ketika dia dan Melia sudah keluar dari ruangan Priscilla. Tidak masalah, melihat kesembuhan Priscilla sudah membuatku bahagia. Berteman dengan Anda mengerikan juga, karirku juga bisa terancam. Jangan begitu dok, kamu membuatku merasa bersalah. Kamu memang salah. Keduanya terkekeh. Melia menunggu dengan setia namanya akan dipanggil kepala departemen bedah. Di saat menunggu dia tidak tinggal diam, ikut membantu pekerjaan di ruang IGD. Siang hingga malam memang waktunya dia menjadi dokter jaga. Dan kabar tentang Melia yang menjalani tindakan operasi bedah semaunya sendiri sudah didengar oleh Siska dan semua jajaran petinggi rumah sakit. Anton yang baru menginjakan kaki di rumah sakit pun langsung disambut dengan kabar itu. Dia bahkan langsung berlari menyaksikan sendiri kondisi pasiennya saat ini. Priscilla sudah sadarkan diri dari pengaruh obat bius pasca operasi. Dia pun sudah mulai bisa tersenyum berbagi bahagia dengan kedua orang tuanya. Anton menghampiri mereka semua. Apa benar Priscilla sudah menjalani operasi? Tanya Anton pada ketiga orang di sana, Priscilla dan kedua orang tuanya. Benar dok, Dokter Melia yang mengoperasi anak kami. Kedua mata Anton melebar, dadanya bergemuruh merasa kesal. Bagaimana dokter baru itu begitu lancang menerobos tugasnya, mengambil pasiennya. Kekagumannya pada Melia seketika menghilang, kini hanya ada benci yang dia rasa. Anton bahkan mengepalkan kedua tangannya erat. Kenapa kalian mengizinkan? Melia itu hanya dokter umum di rumah sakit ini. Bagaimana jika operasi itu gagal? Bagaimana jika operasi itu malah membahayakan nyawa Priscilla? Kalian sebagai kedua orang tua juga akan terkena sanksi karena mengizinkan kelalaian ini. Geram Anton, jadwal sudah ditentukan, kenapa mereka mundur semauanya?